Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hafin dengan NIM 186500017. Di sini saya akan mereview bab 15 prototipe bekerja dengan modul pertama. Langsung saja pada pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan pendapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berlaku dan mempengaruhi bisnis user. Teori di belakang prototipe. Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user telah dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem. Keuntungan dari prototipe menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh modul spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang digunakan akan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe, buka kurung dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenal komputer dengan aplikasi yang akan dibutuhkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user khususnya untuk pertama kali. Anjuran perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dengan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Kelima, ulangi langkah ketiga sampai user puas. Keenam, merancang dan membangun sistem akhir pada sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sejak kebutuhan. Buka kurung, baca spesifikasi fungsi pada umumnya berhubungan dengan pedagang user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluar, ataupun laporan yang dicetak. Pertama-tama, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototipe. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulkan update data yang real time, dan sistem yang bersifat spesifik sangat sulit untuk dijadikan model. Software untuk prototipe. Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pembuatan menu yang cepat dan mudah, pembuatan tampilan input dan output, penyelarasan. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 1. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftarkan pada database. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Prototipe sebagai bagian dari chassis. Prototipe adalah metode yang untuk
mengotomatiskan fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari CA, Computer Aided Software Engineering. Tetapi prototyping memberikan masukan pada tingkat pengautomatisan selanjutnya dengan baik. Jika langkah-langkah selanjutnya adalah pembangunan sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harusnya dapat menyediakan pada Anda saran untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, sebuah bentuk laporan, dan perintah-perintah. Beberapa cepat dan melakukan prototipe. Software untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari satu sistem secara cepat. Khususnya, Anda dapat membangun prototipe pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dengan waktu 2 atau 3 minggu. Anda juga harus mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Di manakah prototipe ditampilkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Fase definisi dan analisis akan memakan waktu yang lebih sedikit dari cara baru, karena sebuah deadline akan ditentukan waktunya. Beberapa produk yang harus dilihat. Eskalator sebagai alat prototipe. Dalam bab 6, kita telah melihat sebuah alat analisis yang baik disebut eskalator referensi 2.2. Tetapi alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototipe yang baik meliputi menu, form, dan fasilitas utama untuk membuat laporan. Yang penting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Kesimpulan, prototipe telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan self-feed akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Mungkin itu saja review materi saya tentang bab 15 tentang prototipe. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.